Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika kita mengukur kecerdasan seseorang, biasanya yang terpikirkan adalah nilai IQ. Secara umum, IQ manusia berada di kisaran 90 hingga 109. Dan seseorang dengan IQ mencapai 130 atau 140 dianggap sebagai seorang jenius. Contohnya, tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk memiliki IQ sekitar 155, sementara Nikola Tesla, Einstein, dan Hawking masing-masing mendekati angka 160. Bahkan, Galileo diperkirakan mencapai 185 dan Newton sekitar 190. Mereka sudah merupakan jenius di antara para jenius. Namun di dunia ini, masih ada segelintir individu yang memiliki IQ lebih tinggi lagi. Mungkin hanya satu di antara miliaran orang. Artikel ini akan mengulas sosok seorang individu dengan IQ antara 195 hingga 210 yang menjadikannya salah satu orang paling pintar di dunia. Anehnya, ia bukanlah seorang ilmuwan terkenal atau fisikawan terkemuka, melainkan seorang peternak biasa bernama Christopher Longen. Awal kehidupan dan perjalanan akademis yang luar biasa. Lahir pada tahun 1952 di San Francisco, California, Chris sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Konon, ia sudah bisa berbicara pada usia 6 bulan dan bahkan bisa membaca pada usia 3 bulan. Pada usia 5 tahun, Chris mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sebuah pertanyaan mendalam yang jarang muncul pada anak seusianya. Ketika memasuki usia 12 tahun, materi pelajaran di kelas tidak lagi memuaskan dahaga ilmunya. Ia pun meminta gurunya untuk memberikan materi yang lebih menantang. Namun permintaan tersebut ditolak. Sejak saat itu, Chris memilih belajar secara otodidak dengan mendalami matematika tingkat tinggi, fisika, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Bahkan saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di Amerika, ia dengan mudah memperoleh nilai sempurna, bahkan sempat tertidur sebentar di tengah ujian. Setelah lulus SMA, bakatnya membawanya meraih beasiswa dari 2 universitas sekaligus. Di semester pertama, ia berhasil mendapatkan nilai A di setiap mata kuliah. Namun perjalanan akademisnya tidak selalu mulus. Latar belakang keluarganya yang kompleks, dengan ayah yang menghilang sebelum ia lahir dan ibu yang telah menikah beberapa kali, memberikan warna tersendiri dalam kehidupannya. Ayah tiri yang kerap melakukan kekerasan dan kendala administrasi yang membuat beasiswanya dicabut, memaksanya untuk berhenti kuliah. Meskipun kemudian diterima di universitas lain, ia mendapati bahwa para dosen tidak memiliki pengetahuan seluas dirinya, sehingga ia dengan tegas memilih untuk keluar dan mengejar ilmu secara mandiri. Menapaki jalan hidup yang penuh tantangan. Dalam beberapa dekade berikutnya, Chris mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari koboi, pemadam kebakaran, hingga pekerja bangunan dan pengawal di sebuah bar. Namun meskipun berada di tengah kehidupan yang penuh tantangan, ia tak pernah berhenti menggali ilmu dan mengasah pikirannya. Pada tahun 1980-an, ia mengembangkan sebuah model pemikiran yang dikenal sebagai teori kognitif alam semesta, CTMU. Di periode yang sama, ia juga mengikuti tes IQ dengan nama pena Eric Hart dengan berhasil mendapatkan skor tinggi. Puncaknya pada tahun 2002, Chris menerbitkan buku berjudul Model Teori Kognitif Alam Semesta, sebuah teori realitas baru yang secara perlahan mulai menarik perhatian publik. Meski sering disebut sebagai pria paling pintar di dunia, kenyataan bahwa ia tidak memiliki gelar akademis membuatnya kurang dihargai oleh sebagian kalangan. Kritik juga menyebutkan bahwa meskipun IQ-nya luar biasa, kemampuan komunikasi dan pemecahan masalahnya kurang optimal. Mungkin karena faktor inilah, Chris memilih untuk menjalani kehidupan sederhana. Pada tahun 2008,
Ia mengikuti kompetisi kuis Smartest Man 1 versus 100 di Amerika, sebuah acara tanya jawab dengan hadiah uang. Meski soal-soal yang diujikan berkisar pada pengetahuan umum, Chris berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Dengan hadiah yang diperolehnya, ia membeli sebuah peternakan kuda di kota kecil dan sepi di Missouri bernama Moser. Dan sejak itu, ia hidup bersama istrinya dalam suasana yang tenang. Warga setempat bahkan tidak menyadari bahwa mereka hidup berdampingan dengan seseorang yang dikatakan sebagai salah satu manusia paling pintar di dunia. Pesona kepribadian dan pidato publik yang menginspirasi. Kehadiran Chris di media selalu meninggalkan kesan mendalam. Penampilannya di berbagai acara televisi dan wawancara publik selalu membuat penonton terpesona oleh cara berpikirnya yang cemerlang. Salah satu wawancara yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia diundang oleh komentator politik sekaligus pembawa acara, Mike Knowles. Dalam wawancara tersebut, saat ditanya dengan langsung dan tegas, apakah sang pencipta ada? Chris tidak ragu menjawab, ya. Menurutnya, dunia nyata memiliki identitas yang melekat. Artinya sesuatu yang diberi nama atau identitas pasti benar-benar ada. Ia mengaitkan konsep ini dengan cerita dalam kitab Keluaran, di mana Tuhan berfirman kepada Musa dengan kalimat, I am who I am. Bagi Chris, sang pencipta adalah esensi dari segala sesuatu, dan melalui CTMU, ia yakin bisa membuktikan keberadaan entitas tersebut. Teori CTMU-nya tidak hanya mencakup aspek fisika alam, tetapi juga merambah ke ranah spiritual, menjelaskan hubungan mendalam antara kesadaran atau roh dan materi. CTMU menembus batas ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Dalam pandangan Chris, alam semesta disusun atas struktur matematika yang kompleks. Dengan mempelajari dan memahami struktur tersebut, kita pada akhirnya dapat menyimpulkan bahwa komponen-komponen yang menyusunnya sejalan dengan apa yang dalam agama sering disebut sebagai Sang Pencipta. Ia menekankan bahwa pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini bersifat kesatuan. Perbedaan istilah seperti filsafat, matematika, fisika atau bahasa hanyalah cara untuk menggambarkan satu kebenaran mutlak yang seragam. Chris juga mengemukakan hipotesis simulasi yang menyatakan bahwa dunia materi yang kita kenal sebenarnya diproyeksikan melalui suatu mesin mirip komputer. Tidak ada pihak ketiga yang mengendalikan, melainkan ilusi tersebut terpancar dari kesadaran kita sendiri. Dalam pandangannya, konsep keberadaan Sang Pencipta sejalan dengan panteisme. Segala sesuatu ada dalam Tuhan, namun Tuhan itu sendiri berada di luar segala sesuatu. Dengan kata lain, alam semesta materi tidak dapat eksis secara mandiri tanpa adanya entitas khusus yang mengatur, Sang Pencipta. Kesadaran, mekanika kuantum, dan dimensi realitas. Beralih ke ranah pemikiran yang lebih mendalam, Chris menyoroti bahwa kesadaran adalah aspek fundamental dari alam semesta. Ia berargumen bahwa kesadaran terdapat di setiap bagian, bahkan pada benda yang tampak tak bernyawa sekalipun, karena kesadaran pada dasarnya bersifat kuantum. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dalam mekanika kuantum mengajarkan bahwa semakin pasti posisi suatu partikel, semakin tidak pasti momentumnya. Dengan kata lain, partikel kuantum tidak menentukan terjadinya peristiwa secara mutlak, melainkan kita, kesadaran manusia yang berperan dalam pembentukan realitas. Menurut Chris, ketika kesadaran manusia terfokus, kita secara aktif menciptakan alam semesta terbaik bagi diri kita. Meskipun tiap individu memiliki pandangan dan gagasan yang berbeda, kemampuan Sang Pencipta untuk mewujudkan semua itu secara harmonis membuktikan bahwa kita semua memiliki peran dalam menciptakan realitas. Sistem sebab akibat dan fleksibilitas waktu. Chris juga menguraikan bahwa sistem sebab akibat tidak semata-mata merupakan garis lurus dari masa lalu menuju masa depan.
Ia mengibaratkan pergerakan benda. Misalnya, ketika kita memindahkan cangkir dari titik A ke titik B, sebenarnya melibatkan hubungan yang kompleks antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seiring perubahan keadaan alam semesta, waktu dan ruang pun berubah. Bahkan, semua dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan pada dasarnya berlangsung simultan. Ibarat menonton televisi di mana berbagai saluran menayangkan program secara bersamaan, perubahan frekuensi kesadaran kita memungkinkan munculnya realitas baru yang berbeda. Kehidupan setelah mati dan konsep reinkarnasi. Dalam pembahasan mengenai eksistensi jiwa, Chris mengemukakan pandangannya tentang kehidupan setelah mati. Ia tidak mempercayai bahwa kematian berarti ketiadaan mutlak, melainkan merupakan pemutusan hubungan antara jiwa dan tubuh materi. Menurutnya, jiwa akan berpindah ke dimensi lain dan eksis dalam bentuk yang berbeda. Ingatan tentang kehidupan lampau, meskipun bisa diakses, umumnya tidak menyertai kita dalam kehidupan baru, kecuali jika ada intervensi khusus berupa penyelamatan dari Tuhan. Jika seseorang menolak penyelamatan tersebut, maka jiwa itu berisiko kehilangan akarnya dan bahkan berpotensi menciptakan dunia yang penuh penderitaan atau yang kita kenal sebagai neraka. Seperti yang pernah diungkapkan oleh penyair Inggris John Milton, pikiran menentukan keberadaan. Ia bisa mengubah neraka menjadi surga atau sebaliknya. Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran Buddha yang menyatakan semua berasal dari pikiran. Artinya, kesadaran manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, baik itu surga maupun neraka, sesuai dengan pemikiran dan tindakan kita. Misteri IQ dan kritik terhadap validitasnya. Meski nama Chris kerap disebut dalam percakapan tentang manusia paling pintar di dunia, perihal IQ-nya tetap menjadi bahan perdebatan. Ia pernah memperoleh skor tinggi dalam tes IQ yang dikenal dengan sebuah mega tes, dan bahkan tercatat dalam Guinness World Records. Namun, tes tersebut mendapat kritik karena formatnya yang terdiri atas 48 soal dan bobot penilaian yang dianggap tidak memadai. Organisasi seperti Mensa tidak mengakui hasil tes tersebut sebagai standar masuk, dan pada akhirnya Guinness World Records pun menghapus catatan IQ tertinggi, sehingga skor Chris pun menghilang dari daftar resmi. Bagi sebagian orang, terutama yang beriman, pandangan Chris tentang keberadaan Tuhan dan alam semesta sangat masuk akal. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa retorika mewah yang digunakannya justru dirancang untuk menipu dan menyesatkan orang agar menganggapnya sebagai seorang jenius. Kekurangan otoritas akademis membuat pengakuan atas kemampuannya tidak sebanding dengan skor IQ yang pernah dicatat. Menggali hubungan antara sains dan spiritualitas. Jika kita menelusuri sejarah pemikiran ilmiah, banyak tokoh besar seperti Newton, Einstein, dan matematikawan Bernard Mandelbrot yang akhirnya menyadari adanya keteraturan luar biasa dalam alam semesta yang mengarah kepada keberadaan Sang Pencipta. Newton misalnya melihat susunan astronomi sebagai bukti dari sebuah entitas tinggi yang mengatur alam semesta, ibarat sebuah jam raksasa yang berjalan sempurna setelah dirakit. Einstein pun pernah mengungkapkan keinginannya untuk memahami pikiran Tuhan melalui penelitian ilmiahnya. Namun, mencoba membuktikan keberadaan Tuhan sepenuhnya melalui sains, ibarat orang buta yang hanya menyentuh sebagian gajah. Kita hanya mendapatkan gambaran yang terbatas dari misteri yang sebenarnya tak terhingga. Di hadapan luasnya alam semesta, manusia tetaplah sangat kecil. Mungkin justru di antara hal-hal yang belum terjangkau oleh sains, terdapat kunci untuk benar-benar memahami alam semesta dan peran kita di dalamnya. Memaknai realitas dalam setiap dimensi kehidupan. Kisah Christopher Longen mengajarkan kita bahwa kecerdasan tidak selalu terletak pada gelar atau pengakuan akademis. Meskipun ia menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, semangatnya untuk terus mencari kebenaran, baik melalui ilmu pengetahuan maupun melalui pemahaman spiritual,
telah membawa dampak yang mendalam bagi pemikiran tentang alam semesta, dari konsep CTMU, hipotesis simulasi, hingga refleksi tentang kesadaran dan keberadaan Tuhan. Chris mengajak kita untuk melihat bahwa realitas itu jauh lebih kompleks dan menyeluruh daripada apa yang terlihat di permukaan. Setiap manusia, dengan segala keterbatasannya, memiliki potensi untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui pikiran dan kesadaran. Seperti kata pepatah, hidup tidak hanya memiliki satu pilihan. Dan kisah Chris menginspirasi kita untuk terus mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan realitas. Bagaimana menurut Anda? Apakah penjelasan tentang hubungan antara kesadaran, alam semesta dan sang pencipta ini mampu membuka cakrawala baru dalam memahami eksistensi kita? Mari kita terus berdiskusi dan menggali makna kehidupan ini, karena pada akhirnya, setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih mendalam. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.